warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Aulia Hadi Lubis. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang algoritma pemrograman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang algoritma. Nah, algoritma ini ialah tahapan-tahapan logis yang tersusun secara logis serta sistematis. Dalam algoritma ini, langkah-langkah tersebut harus terlaksanakan secara logis serta dapat ditentukan kebenaran dan kesalahannya. Nah, algoritma ini suatu fondasi yang harus dipahami atau dikuasai oleh seseorang yang akan menyelesaikan suatu masalah dengan komputer. Nah, jadi algoritma ini seperti perumpamaan step by step, langkah demi langkah, yaitu cara yang tersusun secara sistematis atau berurutan untuk menyelesaikan apapun masalahnya. Selanjutnya, mengetahui tentang program. Program itu ialah kumpulan pernyataan komputer yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Program ini contohnya Microsoft Office, itu adalah Word, Excel. Nah, contoh ini program pengolahan kata dan pengolahan angka yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pembuatannya itu menggunakan algoritma terlebih dahulu. Perbedaan algoritma dan program. Jadi, bedanya itu kita lihat dari sudut pandang programannya. Program itu dibuat dari penggabungan dari algoritma dan bahasa. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau sistematis seperti yang sudah dijelaskan tadi, sedangkan bahasa itu yang kita gunakan sehari-hari saat kita berkomunikasi seperti sekarang. Untuk membangun sebuah program, pada dasarnya adalah membuat alat bantu untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebelum kita dapat menghasilkan program yang mampu membantu kita menyelesaikan masalah tersebut, kita dihadapkan pada 3 tahapan pokok, yaitu yang pertama ini memahami permasalahan dan tujuan sebuah program dibuat. Pada tahap ini, kita harus mampu mengidentifikasikan jenis, bentuk, dan karakteristik input serta output yang diharapkan. Pada tahap pertama ini, kiranya hanya dengan sering berlatih dan mengamati memahami suatu permasalahan. Yang kedua, mampu menyusun konsep, rancangan, desain, penyelesaian dari masalah yang akan kita selesaikan. Dari hasil pemahaman kita terhadap permasalahan di atas, kita harus mampu merancang sebuah alur proses untuk mengolah data input dan menghasilkan data output dengan jenis, bentuk, dan karakteristik seperti yang diharapkan. Pada tahap kedua ini, hasil pengamatan dan pemahaman terhadap permasalahan real harus dituangkan ke dalam sebuah bentuk alur penyelesaian masalah. Alasan mengapa harus merumuskan penyelesaian masalah tersebut ke dalam bentuk alur yang terstruktur, hal ini disebabkan komputer sebagai alat bantu yang berupa mesin tidak mampu menyelesaikan masalah seperti manusia yang seringkali berpikir tidak terstruktur. Komputer hanya mampu diberi perintah secara berurut dan mengoptimalkan kemampuan komputer melalui komputasi dengan cepat dan dalam jumlah besar. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan hasil rancangan kita dalam bentuk program yang terstruktur. Program tersebut dapat kita buat dengan menggunakan sembarang bahasa pemrograman. Untuk itulah kita diharuskan memahami dan menguasai komponen bahasa pemrograman dan teknik pemrograman yang baik. Pada tahap ketiga, hasil penyusunan alur penyelesaian masalah yang sudah terbentuk dalam format algoritma diaplikasikan ke dalam komputer melalui penulisan sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Proses ini lazim disebut sebagai coding. Baiklah, pada slide berikut ini menjelaskan tentang kriteria algoritma. Menurut Donald Knuth, algoritma yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu input.
Jadi, suatu algoritma harus memiliki 0 atau lebih masukan. Yang kedua itu output. Jadi, suatu algoritma harus memiliki satu atau lebih algoritma. Yang ketiga yaitu finiteness atau keterbatasan. Setiap yang dikerjakan pasti berhenti. Yang keempat, definiteness atau kepastian. Jadi, tidak menimbulkan makna ganda. Yang kelima itu effectiveness atau efektivitas, langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Berikutnya yaitu tentang penyajian algoritma. Algoritma bersifat independen terhadap suatu bahasa pemrograman. Berarti algoritma yang dibangun harus dapat diterapkan di berbagai bahasa pemrograman. Berdasarkan format penulisannya, algoritma dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu naratif. Dalam tipe ini berarti menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah cerita seperti dalam bahasa sehari-hari. Contohnya itu menghitung besar luas persegi menggunakan penyajian naratif. Langkah pertama itu mulai, langkah kedua baca nilai alasnya, langkah ketiga baca nilai tinggi, langkah keempat itu hitung luasnya, yaitu dengan menggunakan rumus panjang kali lebar, dan langkah kelima selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh menghitung luas segitiga dengan flowchart. Yang pertama itu mulai. Dengan menggunakan simbol terminal, yaitu fungsinya menyatakan permulaian atau akhir suatu program. Yang kedua ini yaitu input alat dan tinggi. Fungsi simbol ini yaitu menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Yang ketiga ini luas sama dengan panjang kali lebar, yaitu dengan menggunakan simbol dengan nama proses. Fungsinya yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, yang keempat, A. Nah, fungsi simbol ini yaitu namanya konektor. Fungsinya menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang kelima yaitu output luas, yaitu dia berfungsi juga dengan menyatakan proses input dan output tanpa tergantung jenis peralatannya. Dan terakhir selesai dengan menggunakan simbol yang sama yaitu terminal. Penyajian yang ketiga yaitu ada pseudocode. Pseudocode ini berarti kode yang mirip dengan pemrograman sebenarnya. Pseudocode berasal dari kata pseudo yang artinya imitasi, mirip, atau menyerupai dengan kode bahasa pemrograman. Sederhananya gini, pseudocode itu adalah kode yang mirip dengan bahasa pemrograman yang sebenarnya. Tujuannya untuk apa sih kita mempelajari pseudocode? Jadi, tujuannya untuk mempermudah memahami algoritma yang kita buat, dan ini lebih ringkas dan tidak bergantung dari suatu sistem tertentu. Walaupun nggak punya aturan yang kompleks-kompleks banget, pseudocode ini tetap mempunyai ciri-ciri. Di antaranya, pseudocode menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program. Contohnya, anak panah ke kiri, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sebagainya. Ciri selanjutnya, dia tidak memiliki aturan baku dalam penulisannya. Kemudian, notasi-notasi pada pseudocode bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. That's why dia dibilang mirip dengan bahasa pemrograman yang sebenarnya. Dan yang terakhir, kalau di flowchart dia menggunakan diagram gitu kan. Nah, kalau di pseudocode tidak menggunakan diagram, namun ditulis berupa urutan suatu kejadian atau permasalahan. Berikutnya yaitu prinsip kerja algoritma. Algoritma merupakan deskripsi pelaksanaan suatu proses. Dalam susunan deretan aksi terdapat urutan langkah dalam algoritma. Nah, pertama itu prinsip kerja dalam algoritma berupa masukan atau input.
lalu proses, dan terakhir itu keluar merupakan hasil yang diinginkan. Struktur algoritma. Algoritma dibagi beberapa bagian agar dapat ditulis secara teratur. Strukturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagian kepala atau header. Pada bagian ini terdapat nama algoritma serta penjelasannya. Aturan pemberian nama hendaknya ditulis secara singkat, namun jelaskan isi dari algoritma secara menyeluruh. Contoh kepala algoritma ini yaitu algoritma luas segitiga. Menghitung luas segitiga berdasarkan panjang, alas, dan tinggi segitiga yang diinput user. Luas segitiga dapat diperoleh dari rumus luas setengah kali alas kali tinggi. Bagian kedua yaitu bagian deklarasi. Pada bagian ini berisi semua nama pengenal yang digunakan dalam algoritma. Kemudian yang ketiga yaitu bagian deskripsi. Pada bagian ini berisi semua nama pengenal yang digunakan dalam algoritma. Struktur dasar algoritma. Algoritma mempunyai 3 struktur dasar. Yang pertama itu algoritma sekuensial atau sequential. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma yang sering kita lakukan adalah algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah langkah-langkah atau aksi-aksi yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisnya. Contohnya, melakukan pencarian pada nilai tidak berurut. Yang kedua yaitu algoritma percabangan atau branching. Algoritma percabangan ini digunakan jika di dalam program sebuah perintah dikerjakan jika persyaratan atau kondisi tertentu terpenuhi. Yang terakhir yaitu algoritma perulangan atau looping. Banyak kegiatan kita sehari-hari harus dilakukan secara berulang, contohnya makan, minum, berjalan, dan lain-lain. Dalam membuat algoritma juga mengenal perulangan, yaitu melaksanakan satu atau beberapa aksi secara berulang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi. Salah satu kelebihan komputer adalah melaksanakan pekerjaan secara berulang tanpa mengenal istilah lelah atau bosan. Baiklah, materi berikutnya kita akan membahas tentang tipe data, nama, dan nilai. Pada dasarnya, suatu program memanipulasi data untuk dijadikan informasi yang lebih berguna. Komputer dapat memanipulasi berbagai jenis data, yaitu data yang berupa numerik, karakter, string, boolean, array, dan record. Suatu tipe data menyatakan pola penyajian data di dalam memori komputer. Dengan demikian, perlu dipahami beberapa hal tentang tipe data, nama, dan nilai yang dapat digunakan dalam algoritma. Yang pertama itu tipe data. Tipe data digunakan untuk mendefinisikan objek yang akan diprogram. Suatu tipe data diacu dari namanya. Nilai yang dicakup oleh tipe data tersebut dinyatakan di dalam range atau domain nilai. Mendefinisikan tipe berarti yang pertama itu menentukan nama dalam kamus, yang kedua definisi domain harga atau rentang harga yang dapat dimiliki oleh nama, yang ketiga konvensi atau perjanjian tentang penulisan konstanta bertipe tersebut. Yang keempat, operator yang dapat dioperasikan terhadap objek bertipe tersebut. Yang kedua itu nama. Setiap objek di dunia ini pasti memiliki nama. Nama objek digunakan untuk mengidentifikasikan suatu objek dengan objek yang lain. Demikian juga halnya dengan nama di dalam algoritma. Nama juga digunakan sebagai pengidentifikasikan sesuatu dan mengacu sesuatu dari nama. Nama adalah sesuatu yang dipakai sebagai identifikasi. Yang pertama itu tipe sesuai dengan definisi tipe. Yang kedua penyimpanan harga. Suatu nama yang dapat menyimpan harga dan harga diacu dari nama, yaitu nama variabel dan nama konstanta. Yang ketiga itu nilai atau harga. Harga adalah suatu besaran bertipe yang sudah dikenal dan disimpan dalam suatu nama. Harga dalam suatu nama dapat diperoleh dari konstanta tanpa diberi nama. Harga dari suatu nama variabel atau nama konstanta yang lain. Hasil dari suatu perhitungan.
suatu ekspresi atau hasil yang dikirimkan oleh suatu fungsi. Harga dari suatu nama dapat dimanipulasi. Yang pertama diisikan ke suatu nama variabel yang lain dengan tipe data yang bersesuaian dengan terhadap harga. Yang kedua itu dituliskan atau ditampilkan ke media keluaran. Dan yang ketiga digunakan dalam sebuah ekspresi atau perhatikan tipe datanya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang algoritma pemrograman. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.